Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Elsa Martina, Fajar Ramadan, dan Intan Nur Hikmah. Indikator dari teknik pemecahan masalah proses charting dan flowchart yaitu mampu menjelaskan pengertian proses charting dan mampu menjelaskan pengertian flowchart. Bagian A tentang teknik pemecahan masalah proses charting. Pengertian charting ialah bagan atau chart. Menurut Martanti dan Supratiwi menjelaskan, bagan dapat memberikan ringkasan butir-butir penting dari suatu presentasi pesan yang akan disampaikan melalui bagan, biasanya berupa ringkasan virtual suatu proses, perkembangan, atau hubungan penting. Jadi bisa dikatakan bahwa charting itu sebuah grafik atau bagan. Selanjutnya fungsi chart. Grafik atau chart berfungsi untuk menggambarkan data-data ke dalam bentuk angka dengan teliti dan dapat menggerakkan perkembangannya dan juga dapat membandingkan dengan suatu objek atau suatu peristiwa yang saling berhubungan dengan singkat dan jelas, sehingga memudahkan pengguna dalam menganalisa. Kemudian ada jenis-jenis chart. Yang pertama ada grafik kolom, yang kedua grafik garis, grafik lingkaran, grafik batang, grafik bidang, grafik penyebaran, grafik stok, grafik permukaan, grafik donat, grafik gelembung, dan yang terakhir grafik radar. Yang selanjutnya ada manfaat dan kekurangan chart. Manfaatnya ialah yang pertama mudah dalam menggunakannya, yang kedua dapat digunakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, yang ketiga menghemat waktu dan tenaga serta mampu menarik perhatian siswa, yang keempat harga relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan media yang lainnya, yang kelima dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama terkadang bagan rumit dan berbelit-belit sehingga sering membingungkan siswa. Yang kedua, penyampaian dengan bagan kadang kurang diminati siswa karena kurang menarik dan terkesan seperti sebelum zaman modern. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat chart. Diawali blok tabel yang akan dibuat chart, selanjutnya masuk pada menu insert, ada ribbon, kemudian kita pilih sub menu chart. Setelah itu akan tampil beberapa pilihan chart atau grafik. Kita tinggal pilih grafik yang sesuai dengan tabel yang kita buat. Setelah memilih chart yang sesuai kita, klik OK. Bagian B yaitu teknik pemecahan masalah flowchart. Pengertian flowchart yaitu bentuk gambar atau diagram alir yang digunakan untuk mempresentasikan maupun mendesain program. Oleh karena itu, flowchart harus bisa mempresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman. Flowchart juga merupakan diagram simbol yang menunjukkan arus data dan tahapan operasi dalam sebuah sistem yang digunakan baik oleh editor maupun oleh personal sistem. Terdapat 5 macam bagan flowchart. Yang pertama, bagan alir sistem atau sistem flowchart. Yang kedua, bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Yang ketiga, bagan alir skematik atau skematik flowchart. Yang keempat, bagan alir program atau program flowchart. Yang kelima, bagan alir proses atau proses flowchart. Yang selanjutnya tentang pedoman dalam membuat flowchart. Bagan alir flowchart adalah bagan chart yang menunjukkan alir flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Pada waktu akan menggambar suatu bagan alir, analisis sistem atau pemrograman dapat mengikuti pedoman-pedoman sebagai berikut. A. Flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Jadi bagan alir sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri dari suatu halaman. B. Aktivitas yang digambarkan itu harus didefinisikan secara hati-hati dan di definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. C. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. D. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan menghitung pajak penjualan. E. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. F. Lingkup dan rank dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. G. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar.
Yang selanjutnya tentang simbol-simbol flowchart. Dapat dilihat gambar yang ada di samping. Simbol terminator fungsinya yaitu simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang kedua, simbol alir. Fungsinya simbol yang menyatakan jalannya arus suatu proses. Yang ketiga ada simbol preparation. Fungsinya penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Yang keempat ada simbol proses, yaitu simbol suatu proses yang dilakukan oleh komputer atau proses perhitungan. Yang kelima ada simbol input atau output data. Fungsinya proses input atau output data, parameter, informasi. Yang keenam ada simbol subprogram. Fungsinya permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Yang ketujuh, simbol decision. Fungsinya untuk perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Yang kedelapan ada simbol on-page connector. Fungsinya perhubungan bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Yang terakhir ada off-page connector. Fungsinya penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Yang selanjutnya jenis-jenis flowchart. Yang pertama, flowchart system. Flowchart system merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Yang kedua, flowchart dokumen. Kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur prompt dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lain, baik bagian alur prompt dan laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang ketiga, flowchart skematik. Flowchart skematik ini mirip dengan flowchart sistem yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Kemudian yang keempat ada flowchart program. Flowchart program dihasilkan dari flowchart system. Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Yang kelima ada flowchart proses. Flowchart proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.